Hai teman-teman, hari ini saya sedang mengerjakan atau merapikan bahan bonsai, yang mana pada saat ini kondisi bahan bonsai saya ini memerlukan perawatan, terutama di perapihan dan perimbunan perantingannya. Jadi saya akan mengajak kalian untuk melihat apa yang akan saya kerjakan terhadap sebuah bahan bonsai, dan bahan bonsai ini sudah saatnya juga kita sering-sering melakukan perawatan dan penanganan. Jadi kita akan membuat bahan bonsai ini semakin lama semakin terlihat layaknya bonsai untuk merapatkan percabangan dan perapiannya, sehingga akan lebih cantik kita lihat. Ya, bagaimana teman-teman? Saya akan mengajak kalian ke bahannya. Tapi sebelumnya, terima kasih telah mengunjungi channel ini. Dan selamat bertemu kembali bersama saya, Agus Lipi, di channel Agus L72. Selalu dalam harapan saya bisa menemui kalian dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, sukses dalam segala hal, baik itu dalam pendidikan kalian, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha, apapun usaha yang kalian tekuni. Oke, langsung saja kita menuju ke bahan yang kita akan kerjakan. Ya teman-teman, inilah bonsai yang saya akan lakukan perawatan, di mana bonsai ini ber-ID Sancang. Jadi seperti yang kita lihat bersama, Sancang ini sudah saya masukkan ke dalam pot ceper, tetapi ya masih dalam arti apa adanya. Ya yang kita miliki itu yang kita gunakan, dan kebetulan ada pot dan sudah beberapa bonsai Sancang saya tempatkan dalam pot. Nah, sebelum saya melakukan penanganan ataupun perawatan, mari kita bahas sedikit dan kita lihat lebih dekat bonsai ini. Kita lihat dari perakaran seperti ini, kemudian naik ke atas, lengan 1, lengan 2, kemudian percabangan dan top mahkota. Nah, di sana sudah dibentuk juga back yang mengisi dimensi belakang. Nah teman-teman dan sahabat-sahabat semua, sudah kita lihat bersama bahwa bonsai ini sudah memerlukan penanganan, dimana sudah tidak terlihat rapih lagi. Tetapi pada kesempatan ini saya akan mendokumentasikan bagaimana saya melakukan perawatan, dan seperti kebanyakan daripada kita juga pasti akan membuat tampilan bonsai yang kita program itu menjadi tampil lebih menarik dan rapi. Nah, seperti yang saya katakan, bahwa kita akan membahas terlebih dahulu apa sih kelemahan dari bonsai ini. Nah, kita lihat dari batang. Kalau perakaran mungkin saja ya sudah cukup lah, karena sudah terbilang memutar tetapi kurang rapi. Hanya saja di bagian batang, nah ini yang menjadi kelemahan, karena dahulu saya melakukan pecah batang, dan salah satu contoh pecah batang yang kurang sabar kita menunggu adalah bonsai ini. Jadi belum sempurna sembuh dari pecah batangnya, kita sudah gunakan dan kita sudah bentuk di atasnya menjadi bonsai. Jadi ya seperti ini, hanya saja kesantuannya memang sih kalau di dalam pot atau ditangani lebih awal, itu akan membentuk karakter tua yang luar biasa, karena batangnya akan terlihat tua. Ya mungkin saja ini adalah sesuatu yang perlu kita antisipasi bersama apabila kita memang benar-benar membuat bonsai untuk kelas-kelas tarung. Mungkin saja kita harus dengan sabar memprogram bahan bonsai dari penanaman, kemudian grounding, pembentukan perakaran, dan kemudian kapan kita memutuskan untuk melakukan pangkas dan pembentukan gerak dasar. Jadi itu sangat berpengaruh pada hasil. Nah, jika sudah seperti yang ada pada contoh yang akan kita tangani, bonsai yang akan kita tangani ini, ya mau tidak mau kita harus memberikan perlakuan agar bonsai ini bisa lebih menarik. Dan itulah
tugas daripada kita para pebonsai. Ya memang kita masih dalam tahap belajar ya. Tahap belajar, jadi awal kita melakukan program dan karena ingin memiliki bonsai lebih cepat, ya seperti ini. Bonsai yang dipercepat. Jadi terlalu dini untuk dijadikan bonsai. Tapi nggak apa-apa, kita akan melakukan perawatan dan saya akan merapikan bonsai ini. Ya, terus ikuti sampai selesai agar kita bisa melihat hasil akhirnya. Apakah bonsai ini sudah bisa dikatakan menarik atau perlu banyak pembenahan-pembenahan. Ya teman-teman dan sahabat Agus L72, ya seperti ini hasil dari pruning dan perapihan bonsai sancang yang saya lakukan penanganan pada hari ini. Dan sebenarnya sudah diperlukan untuk di pruning total, tetapi saya masih senang untuk melihatnya rimbun, jadi saya tidak melakukan pruning total. Namun seperti yang kalian lihat, ya hasil dari yang kita kerjakan ya sebatas ini. Jika kita ingin melakukan atau membuat bonsai yang tarung, kelas-kelas tarung, satu kita harus sabar. Ya, kita harus sabar untuk melakukan tahapan-tahapan baik dari penanaman, kemudian grounding, program akar, dan kemudian pemecahan percabangan untuk kita lakukan pembuatan gerak dasar, dan kemudian tahap-tahap berikutnya sampai kelengkapan-kelengkapan dari sebuah bonsai. Nah, yang jelas di samping sabar, apabila kita menginginkan proses yang kita pangkas waktunya, mungkin saja kita ya seperti yang sering saya katakan di video-video sebelumnya, ya jangan kita malu-malu untuk bekerja sama dengan petani. Jadi petani sudah menyediakan bahan-bahan yang diprogram dan kemudian kita bisa membeli beberapa bahan yang mungkin kita akan program menjadi kelas-kelas tarung. Nah, itu yang sangat penting untuk kita bisa membuat bonsai yang dalam arti kelas tarung. Nah, tetapi dalam kenyataannya kita juga harus ya bisa juga menunggu dengan sabar. Ya seperti yang saya lakukan, ya saya baru saja 2 tahun lebih, hampir 3 tahun menekuni bonsai. Jadi waktu yang saya manfaatkan untuk membuat bonsai itu terlalu singkat. Jadi dari stek kemudian langsung membuat gerak dasar dan kemudian program bonsai, dan hasilnya kebanyakan ya nanggung ya. Jadi kalau saya mau program bonsai yang tarung, mungkin saja kalau kita mulai dari sekarang kita harus menunggu 2 tahun mendatang baru kita melakukan pressing pada bonsai yang telah kita program akarnya, kemudian baru menunggu pembentukan gerak dasar. Nah, minimal mungkin 5 tahun lah untuk membuat bonsai yang representatif untuk tarung itu ya. Jadi di sana banyak sekali petani yang menawarkan bahan-bahan yang kira-kira bisa digunakan untuk bonsai, dan kita jeli melihat bahan-bahan tersebut sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari finansial kita. Kemudian kita lakukan proses demi proses, niscaya
pembuatan bonsai akan dapat dilakukan lebih cepat. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi menangani bahan bonsai ini. Untuk memberikan penyegaran, biasa saya semprot. Bonsai ini kalau kita lihat, kenapa kok itu medianya dipenuhi dengan lumut, kok bukan di sekitar perakaran saja? Ya, ini ada apa namanya, ada gunanya juga, karena setiap kali saya menyiram biasanya media tanamnya itu hanyut. Jadi dengan adanya lumut yang digunakan untuk membungkus medianya, jadi medianya tidak terurai atau meluber keluar. Ya, baiklah teman-teman, demikian dulu video saya kali ini. Semoga apa yang saya tayangkan atau saya videokan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.